sejahtera, selamat berjumpa kembali. Saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru tahun 2022 dengan harapan tahun 2022 keadaan kita akan semakin baik dan semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin sehat, kuat dan sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Pembacaan sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Yesaya ini adalah disebut kitab nubuatan. Ya. Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus yang telah digenapkan di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Bahwa hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Nah, saudara, lalu di dalam ayat selanjutnya malaikat juga berkata bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kalau kita mengacu di dalam kitab Yesaya ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh Yesus, Dia lahir di sebuah kandang. Dia cukup dibalut dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Sesungguhnya adalah menunjukkan betapa Tuhan itu memberikan satu teladan yang terbaik bagi setiap orang. Bahwa hidup kesederhanaan, hidup yang bersahaja, itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus hidup berpadan apa adanya. Namun sesungguhnya Yesus yang sedang hidup berpadan dengan apa adanya sesungguhnya sedang mengacu kepada suatu tujuan. Ya, mengacu kepada satu tujuan di dalam ayat yang ke-5 bagian B dan ayat yang ke-6. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan begini. Kalau
pada waktu itu, sebelum Yesus lahir, ya, malaikat yang berbicara kepada Maria, malaikat yang berbicara kepada Yusuf, dan Tuhan yang mengubahkan hati orang menjadi orang yang murah hati. Saya percaya tidak terlalu sulit. Tuhan memerintahkan pemilik penginapan itu untuk memberikan tempat yang terbaik untuk sang raja di atas segala raja. Saya rasa tidak terlalu sulit, ya, saudara. Tetapi Yesus, dia raja di atas segala raja. Dia memiliki segalanya, baik yang di bumi maupun di surga. Tetapi dia tidak sombong. Dia tetap rendah hati dan tetap hidup bersahaja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun demikian juga walaupun hidup terbaring di dalam palungan, hebatnya, dahsyatnya keluarga Yusuf tetap damai, tetap sejahtera, tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara, marilah pada kesempatan ini kita mau belajar dengan hidup yang sederhana tetapi elegan, membuat kerajaan surga tertarik, membuat orang-orang di sekitar kita juga tertarik dengan kesederhanaan, tetapi bisa menghadirkan kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu di bumi sama seperti di surga. Artinya hidup di tengah-tengah sederhana pun, kalau Yesus hadir di dalam tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan kehilangan keselamatan. Kita tidak akan kehilangan hidup kekal. Karena Alkitab mengatakan pemerintahannya tidak berkesudahan. Saudara, pemerintahan Yesus tidak berkesudahan. Pemerintahan Allah tidak berkesudahan. Dan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara, izinkan Yesus menjadi penasihat hidup kita, menjadi penuntun kita, dan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita di dalam menghadapi kesulitan, kesukaran di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar ini. Kita akan tetap terpelihara, kita akan tetap terjaga oleh Sang Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Izinkan Sang Raja Damai berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kita. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkuasalah Tuhan, berdaulatlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami orang percaya yang mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkuasa-Mu, damai sejahtera-Mu terus menolong kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.